Nah, kenapa malam? Di Al-Quran sendiri kata-kata malam itu cukup mudah kita jumpai ya. Kalau kita ketikkan dengan kata kunci al-lail tuh ada 65-an kalau nggak salah. Menurut beberapa orang katanya ada yang sampai 90-an itu kata-kata malam gitu. Ini salah satunya di surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Di sini pertama kali disajikan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian diiringi dengan silih bergantinya malam dan siang. Itu semua terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ada satu riwayat, ada orang Quraisy yang mendatangi orang Yahudi. Apa yang kalian dapati dari tanda-tanda mujizat Nabi kalian, Nabi Musa? Mereka menjawab, tongkatnya membelah lautan, tangannya bercahaya, dan disebutkan tanda-tanda mukjizat Nabi Musa. Kemudian setelah itu orang Quraisy tadi menemui orang-orang Nasrani. Dengan apa kalian mengenali kenabian Isa? Maka disebutkanlah mukjizat-mukjizat Nabi Isa, menyembuhkan orang yang sakit sejak lahir, menghidupkan orang yang mati, dan seterusnya. Datanglah orang-orang Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kami ingin mendapatkan mukjizat darimu, ingin ditunjukkan mukjizat kenabianmu kepada kami. Jadikanlah Bukit Safa sebagai emas. Meminta Bukit Safa dijadikan emas. Nah, turunlah ayat yang menyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu merupakan tanda-tanda liulil albab. Jadi kemujizatan nabi-nabi sebelumnya dibandingkan penciptaan langit dan bumi itu sebetulnya tidak seberapa ya, hanya sebagian kecil saja. Lautan dibelah itu hanya satu waktu saja mujizatnya terjadi, dan itu sudah selesai, kita nggak melihat lagi. Tapi kalau penciptaan langit dan bumi, jangankan saksikan ya, sampai sekarang kita mencernanya saja belum bisa ya. Belum lagi misalkan kata-kata langit ya, ini seringkali kita bahas. Langit itu di tempat yang lain disebutkan ada 7 langit. Nah, 7-nya itu di sekolah juga saya sering nanya ke Pak Misbah, ini 7 langit itu mana sih yang 7 ini? Bahkan langit sendiri kadang-kadang definisinya kita sendiri masih bingung. Misalkan pesawat terbang di langit, langit yang kita lihat kan bagian luar bumi yang di dalam atmosfer misalkan. Langit di mana? Di atas, ya atasnya kita. Bagi orang yang di bawah Amerika ya di bawah. Jadi intinya luar bumi itu selama ini orang bilang itu langit, bagian bumi yang di dalam atmosfer. Terus mana langit pertama gitu? Seandainya itu langit pertama, langit keduanya mana? Apakah yang di luar bumi? Gitu? Angkasa luar gelap. Langit kedua ketiganya mana gitu? Jadi mengenali langit saja kadang-kadang kita masih entah di mana sampai kita bisa langit 7 itu ada benar. Kemudian ada ayat lain menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih berat, lebih besar bagi Allah daripada penciptaan manusia. Jadi menciptakan manusia itu sangat mudah dibanding penciptaan, ya tidak ada yang sulit buat Allah ya. Artinya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih sesuatu yang menakjubkan daripada penciptaan manusia. Manusia itu sangat remeh penciptaannya buat Tuhan. Nah, sampai sekarang manusia tidak ada yang bisa menciptakan manusia gitu. Jadi kalau diminta tanda-tanda, diminta mujizat, diminta sesuatu yang luar biasa, kita sudah bergelimang dengan sesuatu yang luar biasa itu. Bahkan diri kita sendiri adalah tanda-tanda besaran Tuhan. Karena sampai sekarang sepintar-pintarnya manusia itu teknologi tidak ada yang bisa menciptakan ya. Teknologi hanya memanipulasi, merubah-rubah dari yang ada, mengumpul-ngumpulkan gitu. Misalnya teknologi pertanian misalkan, sampai sekarang sehebat-hebatnya teknologi pertanian tidak ada yang bisa menciptakan biji, tidak ada gitu.
Yang ada hanya mengutak-ngatik saja gitu. Dijadiin tidak ada bijinya lah, dijadiin besar, kadang digabung satu pohon ada dua jenis buah-buahan, tapi tidak ada yang bisa menciptakan. Maka di sini fi khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Kalau sudah penciptaan langit dan bumi selesai ya. Karena sebetulnya memahami langit-langit dan bumi saja kita nggak pernah selesai. Sampai sekarang katanya orang berlomba-lomba berusaha mengeksplorasi luar angkasa. Pada saat yang sama bumi yang kita pijak ini masih banyak sekali rahasia-rahasianya. Laut yang paling dalam tuh belum sampai dijajaki oleh manusia. Teknologinya sendiri belum mampu. Makin dalam lautan ternyata makin banyak hal-hal yang belum pernah kita temuin. Itu ikan punya lampu gitu. Dari mana nyolok listriknya, itu kan luar biasa ya. Ahli biologi memaparkan ya, menulis makhluk-makhluk ikan itu enggak seberapa dari ikan yang ada sebelumnya, enggak ada ya. Maka wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan apa-apa yang la ta'lamun, kamu tidak ketahui. Kalau dari anak-anak biasanya muncul pertanyaan, ada alien enggak? Ada makhluk asing enggak yang kita belum kenal? Wa yakhluqu ma la ta'lamun, pasti ada. Karena pengenalan manusia itu sangat terbatas, pengetahuan manusia sangat terbatas. Banyak sekali yang tidak kita kenal. Dari yang di luar termasuk yang di dalam tubuh manusia. Maka istilahnya sering kita dengar ada makrokosmos, ada mikrokosmos ya. Makrokosmos itu alam semesta yang besar yang kita berada di dalamnya. Ada lagi mikrokosmos, tubuh kita manusia ini, setiap kita adalah alam semesta kecil. Karena nggak ada habis-habisnya ya. Apalagi kalau masuk ke virus, dunia virus, entah ada berapa bakteri misalkan di dalam tubuh kita, entah ada berapa miliar, entah berapa triliun kehidupan di dalam tubuh kita sendiri. Di air liur yang kita keluarkan saja itu ada berapa organisme hidup, makhluk hidup di sana, entah jutaan atau miliaran, dan itu nggak ada habis-habisnya ya. Kalau kita berpikir seperti itu ke dalam dan keluar, itu kalau mau divisualisasikan ya kira-kira mirip dengan angka bilangan, garis bilangan. Kita dulu waktu SD belajar tentang apa namanya? Garis bilangan ya. Ada 0 di tengah-tengah, ke kanan itu 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Ke kiri itu -1, -2, -3. Pertanyaannya, angka yang paling kanan berapa? Angka yang paling kiri itu berapa? Itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi seolah-olah Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Ya, sama seperti manusia tidak bisa menjelaskan definitnya berapa angka paling kanan dan berapa angka paling kiri, nggak ada batasnya gitu. Ya mungkin sama tadi, keluar tuh ada makrokosmos, kita tidak terbatas, kita tidak bisa menjangkau pengetahuan kita terhadap makrokosmos itu. Sampai katanya ada yang mencoba mengilustrasikan bumi ini berada di Bima Sakti, tata surya ya. Nah, Bima Sakti itu membentuk klaster terdiri dari miliaran satu klaster tadi bukan satu-satunya klaster, tetapi klaster itu terdiri dari miliaran klaster lagi yang membentuk super klaster. Super klaster itu bukan satu-satunya, tapi ada miliaran super cluster lagi yang membentuk entah apa namanya ya. Jadi nggak ada habis-habisnya. Sebesar-besarnya alam semesta, tetap saja Allahu Akbar, Allah lebih besar dari itu. Nah, apakah sebesar itu Tuhan bisa meliputi semuanya? Nanti jangan kita bayangkan dengan manusia ya. Di Al-Quran beberapa ayat kita dapati Allahu wasi'un alim. Wasi itu kan membentang luas. Kalau kita tarik garis itu X ya, garis X kan membentang, sama nggak ada batasnya juga. Ayat yang lain Allah menjelaskan alimun khabir, pengetahuan itu sangat detail, itu setara dengan garis Y bawah vertikal. Ada orang generalis tetapi nggak tahu detail.
Ada orang tahu detail tapi nggak generalis itu, taunya hanya itu saja. Manusia itu seperti itu. Tetapi kalau Allah adalah generalis yang mengetahui segala sesuatu, dan Allah sendiri adalah sekaligus khabir, detail sekali. Sampai-sampai daun yang jatuh pun Tuhan tahu. Jangankan kita ya, orang yang gardener saja yang bertugas setiap hari merawat gedung, merawat taman, itu nggak tahu pohon daun yang jatuh. Itu yang hanya lingkar berapa meter ya. Tapi Tuhan dimanapun, seberapapun mengetahui detail-detail tadi. Jadi tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Nah, kalau seperti itu nanti akan mudah mengkoreksi jika ada kecenderungan sifat-sifat munafik dalam diri kita ya. Karena kita cenderung pencitraan, dorongan untuk melakukan pencitraan sangat luar biasa. Pada saat kita berada di dalam toilet sendirian, itu cenderung perilaku kita berubah ketimbang kita berada di tengah-tengah seperti ini misalkan. Ada orang lain. Nah, jika kita berada di titik itu, maka kita harus tahu di mana Tuhan tadi. Memangnya Tuhan yang kita yakini seperti apa? Apakah Tuhan nggak melihat kita? Apakah kalau malam-malam Tuhan nggak melihat? Apakah kalau kita sendirian di kantor nggak ada yang melihat? Sehingga terjadi transaksi-transaksi yang terlarang misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dalam surat Al-An'am, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masakana fil laili, yang ada di malam dan siang, wan nahar, lahu, bagi Allah. Jadi siang dan malam sering disebutkan. Spesifik di surat Al-An'am ini Tuhan menegaskan walahu, miliknya. Bukan milik siapapun, miliknya. Masakana fil laili wan nahar, segala yang ada pada malam dan siang hari, segala yang ada itu. Karena memang malam dan siang itu dua hal yang selalu bertolak belakang. Bagi kita, itu makhluk siang gitu ya. Malam ya kita, aktivitas kita menurun, istirahat. Tetapi ada makhluk yang ketika malam baru datang, aktivitasnya baru mulai. Itu beberapa jenis makhluk berbeda-beda. Meskipun ada juga yang siang dan malam gitu. Itu seperti kucing itu, jenis kucing-kucingan ya, macan, singa. Dia siang bisa berburu, malam juga bisa berburu. Tapi kalau kelelawar itu spesifik malam misalnya. Dan banyak serangga-serangga yang ketika malam baru datang, justru kehidupannya baru mulai. Sebaliknya yang mirip manusia juga sama. Nah, kalau tumbuhan sendiri agak unik ya. Siang tuh tumbuhan menyerap matahari, berfotosintesis. Ketika malam dia mencerna makanannya tadi ya. Makanan yang dibuat di siang hari itu dicerna di malam hari. Sehingga malam katanya waktunya tumbuhan itu tumbuh. Dan ini dua-duanya dibutuhkan. Apapun yang ada di malam hari dan di siang hari itu semuanya adalah milik Allah. Malikin nas, rajanya manusia. Kalau kita baca malikin nas itu artinya raja. Tapi kalau kita baca malikin nas itu artinya pemilik. Nah, ini ada yang membedakan gini. Kalau manusia pemilik belum tentu raja. Manusia itu raja belum tentu pemilik. Karena raja punya kewenangan untuk mengatur, tapi pemilik dia punya kepemilikan. Pak Jokowi ini kan presiden, setara dengan raja. Dia mengatur satu Indonesia, tapi dia bukan pemilik Indonesia. Kira-kira. Ada orang terkaya di Indonesia, dia memiliki banyak properti di Indonesia, tapi dia bukan raja di Indonesia saat itu, karena rajanya sekarang adalah Pak Jokowi. Nah, sedangkan Allah adalah pemilik sekaligus raja juga, pengatur. Nah, cuma kualitas pemilik dan sekaligus raja ini dilengkapi lagi dengan kualitas-kualitas lain yang memberikan kebebasan kepada makhluknya. Misalnya, sebagian makhluknya diberi kebebasan penuh, sebagian makhluknya didikte dengan takdir-takdirnya. Nanti akan banyak asmaul husna yang lain yang melengkapi kualitas-kualitas tadi. Saat kita pahami itu semua,
itu akan lebih mudah kita mencerna tempat di mana kita tinggal ya. Wa huwas samiul alim. Setelah Allah menjelaskan bahwa apa saja yang ada di malam dan siang adalah miliknya, dan Allah itu maha as-sami, maha mendengar, al-alim, dan maha mengetahui. Jadi tidak ada yang tidak didengar, entah siang ataupun malam hari. Kadang-kadang kalau kita tinggal di pedesaan dengan tinggal di perkotaan beda ya. Kalau malam hari di pedesaan itu banyak suara serangga. Orang yang biasa tinggal di pedesaan saat tinggal di perkotaan itu bisa jadi jet lag, lama tidurnya, karena biasanya dengerin serangga malah dengerin lalu lintas, apalagi rumahnya di pinggir jalan, berisik sekali. Nah, ada siang dan malam ini, misalkan ada beberapa orang yang saat melakukan pembicaraan rahasia itu pada saat malam hari, sehingga cenderung konspirasi itu terjadi pada malam hari. Siang dan malam, siang itu ada banyak transaksi, ada yang halal, ada yang haram. Malam seringkali ada kata-kata cumbu-cumbuan, ada kata-kata cumbu-cumbuan yang halal, ada kata-kata cumbuan yang haram. Ada terjadi pembicaraan jarak jauh lewat telepon, ada terjadi dialog lewat teks misalkan, apakah WA atau SMS, apakah email. Itu as-sami al-alim. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Tapi kan nggak ada CCTV, nggak ada buktinya gitu. CCTV itu teknologi manusia ya. Dan Tuhan melampaui jauh teknologi itu, sehingga apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita lakukan di malam dan siang hari, semua ada dokumentasinya gitu. Jika kita memahami as-sami al-alim, itu akan mengoreksi banyak perilaku kita gitu. Apa yang kita lakukan, contohnya gini, apa yang kita lakukan terhadap istri kita di rumah saat hanya kita dan istri saja, itu tidak semuanya bisa kita lakukan saat ada mertua gitu. Sesekali kita marahin, sekali-kali kita bentak, tapi coba deh kita lakukan, kita marah-marahin, kita bentak di hadapan mertua kita, gak ada yang berani, gak ada yang berani. Kalau kehadiran mertua saja sudah mengoreksi tindakan kita, apalagi kehadiran Tuhan gitu. Memangnya malam-malam saat kita berdoa sama istri kita tidak ada Tuhan gitu, yang membuat kita misalkan berbuat zolim terhadap pasangan kita misalkan. Memangnya ketika malam hari tidak ada kakeknya, kita seenaknya memarahi anak kita misalkan, padahal saat ada kakeknya kita nggak bakal berani memarahi anak kita tadi gitu. As-sami'ul alim. Itu banyak sekali kalau kita memahami as-sami'ul alim, maka amanah-amanah yang selama ini kita emban dalam berbagai banyak bentuk dan jenisnya, itu tidak sembarangan kita lakukannya. Termasuk tubuh kita sendiri. Tubuh kita kan amanah ya. Kalau kita dibilang memiliki laptop, itu ada faktur pembeliannya ya. Kalau kita mengklaim bahwa kita memiliki rumah, itu ada sertifikat hak miliknya. Tetapi kalau kita memiliki tubuh kita, apa dasarnya gitu? Itu nggak ada. Nggak pernah ada bukti faktur pembelian tubuh, itu nggak ada. Itu karena tubuh ini bukan punya kita gitu. Nah, bahkan tubuh sendiri adalah amanah gitu. Apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita, Allah itu as-sami al-alim, maha mendengar dan lagi maha melihat. Maka kezaliman-kezaliman terhadap tubuh kita sendiri itu akan dipertanggungjawabkan juga. Kemalasan kita, kebodoh-bodohan kita, udah tahu tapi malah dikerjain, tahu bagus tapi malah nggak dikerjain, dan seterusnya gitu. Udahlah, ntar aja lah, nanti aja lah misalnya. Saking banyaknya pengetahuan yang kita punya, tapi perilaku kita masih belum maksimal mengikuti pengetahuan kita, itu banyak sekali. Ignorant ya, pengabaian yang merugikan diri kita. Dan pada gilirannya, jangan dikira keburukan yang kita lakukan terhadap diri kita hanya kembali ke kita, tapi berdampak kepada orang-orang terdekat kita. Contohnya, kemalasan kita dalam mencari nafkah misalkan,
itu berimbas kepada pasangan kita dan anak kita. Padahal ada rezeki anak-anak kita lewat usaha kita, tapi karena kita malas berusaha, maka rezeki itu bisa lewat misalkan. Itu anak-anak kita bisa menuntut kita seperti itu. Pasangan kita bisa menuntut kita. Karena kita malas menjaga kesehatan, sehingga usia di bumi kita menjadi lebih pendek dari yang jika kita menjaga kesehatan tadi misalnya. Atau karena kita malas menjaga kesehatan sehingga kita lebih sering sakit-sakitan sehingga merepotkan banyak orang misalnya. Padahal kalau kita menjaga kesehatan kita lebih maksimal, kita malah bisa menjaga keluarga kita malah bisa melindungi anak-anak kita misalnya. Jadi apapun yang kita lakukan akan selalu ada dampak-dampaknya. Dan dampak-dampaknya itu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah mencatat semua yang dilakukan manusia dan asarahum, jejak-jejak, dampak-dampak akibat dari perbuatan-perbuatan itu. Karena itulah ada bayi yang baru lahir karena orang tuanya mengidap HIV misalkan, itu umur 1 hari sudah mengidap HIV karena bawaan dari orang tuanya. Kira-kira itulah ada dampak-dampak dari perilaku kita. Minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan, padahal ada janinnya tanpa sepengetahuan dia, akhirnya janinnya menjadi cacat karena perilaku sembrononya. Itu keteledoran kita yang kita harus banyak istighfar dan memperbaiki diri ya. Di surat Ar-Ra'd, wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Wa min kullis samarat ja'ala fiha zawjayn itsnain. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Yughshil lailan nahar. Allah menutupkan malam kepada siang. Nah, perubahan siang dan malam itu uniknya di Al-Qur'an datang dengan beberapa diksi. Kalau di sini kata-katanya yughshil lail an-nahar. Seharusnya ya kalau dijelaskan oleh orang yang tepat, Pak, ini akan ada banyak sekali yang bisa diungkap di sini. Tapi karena saya bukan ahli tafsir, jadi sangat terbatas, sehingga seharusnya ayat ini jauh lebih menarik ya kalau dibawakan oleh orang yang paham. Apalagi nanti diiringi dengan spesialisasinya. Ini tentang malam dan siang itu lebih dekat ke ilmu bumi sebetulnya. Dan semalam ketika saya mempersiapkan ini kelihatan sangat bodoh sekali ya, karena ternyata tentang malam saja luar biasa ya. Ketika di sini yughshi misalkan menutup itu kalau kita analogikan selimut, malam ditutupin sama siang. Sebaliknya siang juga ditutupin sama malam. Ini kata-kata seperti itu karena kita analogi seperti apa yang ditutupin ya? Apakah kayak kain hitam menutupi cahaya? Kemudian sebaliknya hitam tadi diliputin lagi sama cahaya. Di kalimat ini kata-katanya pakai yughshi. Nanti kita lihat di ayat yang lain. Surat Az-Zumar, khalaqas samawati wal ard bil haqq. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, bil haq, dengan kebenaran. Yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Allah menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Nah, sini diksinya berubah lagi, pakai kata kawwaro, yukawwiru. Jadi diksi-diksi di Al-Quran itu sebenarnya tidak sembarangan, Pak. Satu dengan yang lain tuh ada beda-beda tipis-tipisnya sebenarnya. Ada kemiripan tapi beda. Ini biasanya hal-hal seperti ini akan diungkap oleh pengetahuan sains. Contoh misalkan di surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bagi kita yang terbiasa dengan terjemahan Depak tahun 90-an, khalaqal insana min 'alaq, itu pasti Allah menciptakan manusia dari
segumpal darah. Ya, itu terjemahan depak gitu. Tapi Pak Quraisy sendiri menjelaskan alaq itu nggak ada hubungan sama darah. Tidak ada kata-kata kalimat alaq di bahasa Arab yang merujuk ke darah, nggak ada. Jadi menciptakan manusia dari alaq yang diartikan segumpal darah itu nggak tepat sebetulnya. Terus alaq itu apa? Nah, masuklah ke temuan teknologi kedokteran. Sekarang kan ada teknologi melihat janin ya. Jadi di pertumbuhan awal itu mulai muncul yang menjadi bahan bayi tadi itu menggantung. Alaq itu menggantung, min alaq. Jadi ini mu'alaq. Itu lampu itu tergantung, itu mu'alaq konsep. Jadi bukan segumpal darah ya. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran tadi. Penterjemah ini yang sulit menerjemahkan karena keterbatasan bahasa manusia tadi. Ini saya coba baca tafsirnya semalam, ya analogikan dengan menutupi gitu. Kita lihat ayat yang lain. Surat Ali Imran ayat 27, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Nah, di ayat yang lain kata-kata tuliju ini hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sampai kamu memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Ini kata-kata yaliju itu masuk. Unta mustahil dimasukkan ke dalam jarum. Nah, di sini kata-kata lail tuliju. Malam dimasukkan ke dalam siang. Jadi apa ya? Apakah semacam diinjek gitu ya? Jadi malam dimasukkan ke dalam siang. Sebaliknya siang juga dimasukkan ke dalam malam. Kalau tadi dari luar, kalau ini dari dalam. Nah, entah kalau yukawiru itu seperti apa ya. Tadi terjemahannya sederhananya nyelimutin. Kadang-kadang terjemahan Indonesia, kosakata bahasa Indonesia itu sulit mencari padanan bahasa Arabnya. Akhirnya terjemahannya kurang tepat. Jadi dengan ini yuliju itu masuk dari dalam. Kalau selimut itu tadi dari luar ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ini kan seperti seandainya disejajarkan ya. Yang hidup dikeluarkan dari yang mati dan kematian dikeluarkan dari kehidupan. Ada juga yang menjelaskan seperti ayam tuh awalnya dari telur. Karena telur itu kan yang mati. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian setelah ayam itu hidup, ayam itu dimatikan. Jadi mengeluarkan kematian dari kehidupan. Apakah siang dan malam berkelindahan yang mirip seperti itu? Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Engkau memberi rezeki kepada siapa saja yang kau kehendaki tanpa batas. Di surat Yasin, wa ayatul lahum walailu naslahu minhun nahar fa idahum muslimun. Suatu tanda bagi mereka adalah malam, kami tanggalkan siang dari malam itu. Nah, kalau tadi diselimuti, dimasukkan, ini siang ditanggalkan. Jadi kayak baju ya, dilepas. Selama ini kan kita memahami siang malam ya antara matahari ada atau enggak ada ya. Matahari di belahan bumi yang lain atau justru di atas kita, itu siang dan malam. Matahari nggak kelihatan belum tentu malam, bisa jadi ketutupan sama awan ya. Nah, pernah suatu ketika siang hari tiba-tiba langit menjadi gelap. Ternyata katanya ketutupan sama debu vulkanik. Itu persis kayak malam gelap. Karena saat matahari tertutup persis habis tertutup, kayak malam persis. Di sini ditanggalkan seperti baju yang dipakai kemudian ditanggalkan ya. Ini kita lihat jadi siang malam itu kan panjangnya ada kadang-kadang nggak sama ya. Kadang-kadang malam lebih panjang, kadang-kadang lebih pendek. Kalau malam 9 jam maka 15 jamnya ya, kalau 24 ya. 15 jamnya adalah siang. Malam 9 maka 15 jam. Terus seperti itu. Kalau malamnya memendek, malamnya memanjang, siangnya memendek.
Siang yang memanjang, malam yang pendek, seterusnya. Nah, kita kenal kan di bagian kutub sana kan agak anomali ya. Siang dan malam itu kadang-kadang nggak jelas. Ada yang sambil bilang katanya 3 hari itu matahari nggak datang-datang, malam terus. Sebaliknya 3 hari berturut-turut di waktu yang lain itu siang terus, nggak malam-malam gitu. Belum lagi ada di itu daerah ya, kutub utara ya, Greenland sebagai pusatnya yang selalu beku. Di sininya ada Norwegia, Finlandia, sama Swedia ya. Di bagian sebelah sini kan ada Yukon itu apa ya? Amerika Utara ya. Itu daerah sekitar kutub, poros bumi. Kalau misalkan miring seperti ini ya, ini utara, ini selatan. Kalau matahari di sini, ini nyaris siang terus, ini malam terus. Berputarnya seperti ini. Nanti pada saat kebalikannya, pada saat susah ya. Nah, ini kena matahari terus, ini gelap terus. Ini ada satu video yang menjelaskan tentang itu sedikit. Malah ke skip. Nah. Banyak yang bertanya, mengapa kutub utara dan Antartika siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan? Ini adalah contoh betapa orang jangan percaya pada gosip. Siapa yang bilang kutub utara siang dan malamnya 6 bulan? Coba gunakan frekuensi yang kredibel, misalnya santa.org. Silakan Anda pergi lokasi di kutub utara, Arctic. Tanggal 21 Juni, seperti yang ditulis di tab layar. Anda lihat, matahari terbit jam 11.52 pagi, terbenam jam 10.17 pagi. Matahari bersinar selama 22 jam 24 menit. Kenapa begitu? Karena seperti yang ditulis di peta ini, matahari berada pada lingkar kutub utara. Lingkarannya mengecil, kecepatannya melambat, sehingga satu hari tetap 24 jam dan negeri subtropis mengalami musim panas. Jika Anda berlokasi ke Antartika, pada tanggal yang sama, 21 Juni, Anda lihat matahari bersinar selama 5 jam 2 menit saja. Kenapa? Karena matahari ada di lingkar kutub utara. Di sana siang cuma 20 jam 24 menit. Sementara di Antartika siangnya cuma 5 jam 20 menit. Kita kembali ke kutub utara. Benarkah matahari bersinar selama 6 bulan? Coba kita geser 3 bulan, 21 September, musim gugur. Kita lihat di kutub utara matahari bersinar 12 jam saja seperti biasa. Sementara di Antartika matahari juga bersinar 12 jam. Jadi siapa bilang kutub utara dan Antartika masing-masing siangnya 6 bulan dan malamnya 6 bulan? Begitu mudahnya ditipu oleh gosip di medsos. Sekarang kita masukkan tanggal 21 Desember, musim dingin. Di Antartika siangnya 19 jam 22 menit. Sementara kutub utara siangnya hanya 3 jam 23 menit. Kenapa? Kita lihat penjelasan kita lagi. Tanggal 21 Desember matahari berada di lingkaran dekat Antartika. Oleh sebab itu di Antartika siangnya panjang. Lokasinya jauh dari kutub utara. Oleh sebab itu siangnya hanya beberapa jam disebut matahari tak pernah terbit. Jadi matahari tinggi rendah tapi nggak tenggelam. Kemudian baru lama-lama baru tidak nampak, baru ke belahan bumi yang lain. Jadi kita kebetulan di tropis, mendekati lingkar garis khatulistiwa tengah, maka nyaris fair ya, nyaris tengah-tengah ya, siang 12 jam, malam 12 jam.
Kira-kira seperti itu. Tapi di belahan bumi yang lain nggak seperti itu. Karena itulah kita diperintahkan untuk jalan-jalan sebenarnya. Kul siru fil ardi. Jalan-jalanlah di bumi. Harusnya kita keliling kemana-mana ya. Dan alhamdulillah ada internet, kita seolah-olah bisa keliling kemana-mana gitu. Bahkan dengan perspektif yang macam-macam ya. Karena memang orang bilang katanya butuh piknik ya. Jangan sampai kita kayak kata dalam tempurung, kita nggak tahu nih. Bahkan malam saja ternyata variatif ya. Tidak sesederhana yang kita lihat. Karena kita adalah orang tropis ya. Di belahan bumi lain beda lagi. Nah nanti dari sini ini bisa menjadi lompatan ya. Lompatan tuh gini, buat memahami tentang inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menurut hitungan Allah setara dengan 1000 tahun. Ini aja di bumi saja udah kejadian. Ada yang satu hari itu adalah 3 dikali 24 tadi kan. Di belahan bumi yang lain malamnya 3 dikali 24 jam tadi. Karena siang dan malam, kalau di bumi kan karena perilaku posisi terhadap matahari ya. Maka hitungan satu hari di sisi Allah setara dengan 1000 tahun. Apakah nanti planetnya besar banget ya? Ataukah nanti peletakannya yang berbeda-beda? Itu sangat mudah ya. Kita sangat mudah memahami ayat tadi, bukan sesuatu yang sulit. Kalau bagi kita yang tinggal di Indonesia, satu hari adalah rotasi kan ya, rotasi bumi dari satu titik ke titik yang sama 24 jam. Semakin besar objeknya, itu waktu rotasinya makin lama dengan kecepatan yang sama ya. Semakin kecil itu semakin cepat. Sedangkan arduhas samawati wal ard, luas bentangan surga itu seluas as-samawati wal ard, bumi, langit plus bumi, itu akhirat. Kebayang ya, satu harinya titiknya sama, lama setara 1000 tahun mungkin ya, jika dengan analogi tadi. Jadi sebetulnya ayat-ayat Tuhan itu tidak ada yang sulit dipahami bagi orang yang memaksimalkan akalnya dan mengikuti perintahnya. Dia jalan-jalan kemana saja sehingga melihat banyak hal. Karena Allah berbicara dengan sesuatu yang logis kepada manusia yang paham dengan kondisi lingkungan hidupnya. Beda hal dengan orang yang jalan-jalan misalkan kita, atau yang kurang baca, maka sulit sekali memahami ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran. Karena belum dimaksimalkan kehidupan kita, belum dimaksimalkan akal kita. Ini agak banyak ya. Kita percepat saja. Di sini ada tantangan Tuhan ya di ayat 71. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Di ayat yang keduanya, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi apa jadinya jika Allah membuat malam terus sampai hari kiamat? Atau seandainya Allah buat siang terus sampai hari kiamat, akan seperti apa kehidupan manusia? Padahal malam dijadikan istirahat buat kita, siang dijadikan kita bisa mencari karunia-Nya. Jadi malam adalah salah satu nikmat Allah yang sering luput dari kesyukuran kita. Malam. Karena itulah datangnya malam, datangnya siang, sama seperti nikmat-nikmat Allah yang lain, nggak boleh kita keluhkan. Lagi asik-asiknya bekerja, ya udah malam lagi. Aduh kenapa siang? Sama seperti kita tidak boleh mengeluh, aduh kenapa turun hujan? Karena semuanya adalah nikmat Allah. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri, sepatutnya mengikuti fitrah kita sesuai dengan yang Allah aturkan. Karena tubuh kita Allah yang menciptakan, kita ditempatkan di bumi yang sudah Allah modifikasi sedemikian rupa yang cocok dengan tubuh kita, perilakunya. Kapan kita beraktivitas, kapan kita beristirahat. Agar kamu bersyukur kepadanya, la'allakum tashkurun. Nah, setelah kita memahami siang dan malam ini, mudah-mudahan nanti kesyukuran kita semakin bertambah setelahnya. Nah, litas kunu tadi, kalau lihat kata-kata litas kunu itu kita teringat sama ayat tentang pernikahan ya, yang sering dikutip di undangan-undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu. Nah, malam juga sama tadi. Litaskunu.
Malam itu bikin kita rileks, bikin kita istirahat. Kalau hadis-hadis juga banyak yang mendukung tentang itu ya. Kita jangan tidur sebelum malam. Nabi tidak suka kalau tidur sebelum malam, sebelum Isya. Dan Nabi juga membenci, Nabi tidak suka kalau setelah Isya ada obrolan-obrolan gak penting. Karena harusnya setelah Isya itu tidur. Dan kedokteran pun mengkonfirmasi ini ya. Jadi 2/4 atau 2/3 malam pertama itu adalah waktu yang harusnya kita maksimalkan untuk tidur. Karena katanya ada proses-proses penyembuhan, metabolisme segala macam. Nah, cuma kita jadi miris kalau kayak gini ya. Masa kok kita percaya Al-Quran setelah ada pembuktian kedokteran gitu. Mau sampai kapan kita kayak gini? Kita baru percaya Al-Quran setelah ada pembuktian sains misalkan. Mau sampai kapan kita kayak gini? Karena hati-hati bisa jadi kita lebih percaya sama sains daripada Al-Quran. Sudah cukup banyak track recordnya ya. Sejak turunnya Al-Quran beberapa tahun berapa ya? Tahun 500 tahun 600-an Al-Quran mulai turun kan. Sekarang udah tahun 2024. Sejak itu belum pernah Al-Quran terbukti salah. Kalau orang yang pada saat itu mendengarkan Al-Quran saat Nabi bacakan, mungkin ya banyak keraguan-keraguan. Karena sains belum canggih, belum teruji juga Al-Qurannya. Sekarang udah lama sekali dan sampai titik ini belum ada satu ayat pun yang salah gitu. Kalau kita masih ragu juga sampai kapan ya? Mau sampai semua sains terang benderang membuktikan semuanya, keburu meninggal kita Pak. Keburu meninggal. Sederhananya gini, banyaklah yang sudah naik pesawat bapak-bapak di sini. Apakah kita sampai ngerti seperti kita sebagai pilot ngerti pesawat, seperti kita sebagai engineer pesawat kita paham pesawat baru kita berani naik pesawat? Kan nggak juga ya. Kita nggak ngerti cara nerbangin pesawat sekarang. Kita juga nggak paham seluk-beluk mesin pesawat, tapi kita berani naik pesawat kan? Kira-kira disitulah kenapa ya? Karena kita udah percaya deh. Dengan Al-Quran pun keimanan kira-kira seperti itu. Jangan nunggu semuanya terbukti dari A sampai Z ya, keburu meninggal kita. Nah, nanti lihat sini, setelah ini kita harus wanti-wanti juga ya, jaga keluarga kita, anak kita, cucu kita. Habis Isya itu maksimalkan untuk tidur. Ini kalau mau bangun, jika ada yang mau dikerjakan lagi, bangunlah nanti di 1/3 akhir malamnya, atau 2/4-nya misalnya. Karena ada yang membagi malam itu menjadi 4, ada yang membagi menjadi 3. Tapi semuanya sepakat bahwa awal malam itu adalah waktu yang paling tepat buat tidur. Bahkan ini sudah dibuktikan oleh para kedokteran dan orang-orang yang concern di bidang fisik ya. Adere misalkan. Terus Van Damme apa bacanya tuh, yang terkenal sebagai artis Hollywood ya, dia menjelaskan salah satu rahasia kenapa tubuh dia sangat prima adalah dia mengikuti cara Islam dalam mengatur kehidupan. Dia bilang dia mengikuti pola Nabi Muhammad dalam melakukan aktivitas tubuhnya, termasuk tidurnya. Karena itulah tubuhnya sangat prima. Karena memang Tuhan yang menciptakan kita tahu persis agar tubuh kita jadi optimal, termasuk pemanfaatan malam ini. Maka jangan sampai nanti anak-anak kita ada yang begadang, nggak jelas ya, nggak dikerjakan. Kecuali sesekali untuk yang penting silahkan. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan begadang, karena itu merusak tubuh. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah ya. Jangan, kita dilarang merusak tubuh kita, melawan tabiatnya, melawan nature-nya. Tidur itu mutlak penting bagi manusia. An-naum doruriyun lil Islam. Tidur itu mutlak penting. Nah, wa minha husulud darar liman yukhaliful fitrah. Bagi yang menyalahi fitrah itu pasti akan mendapatkan doror, bahaya. Karena itulah banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul gara-gara pola tidur yang salah. Banyak sekali. Pas ditanya kenapa? Oh, ternyata kebiasaan begadang. Tidur udah jam 2 malam, udah lewat baru tidur. Harusnya udah mulai bangun, dia baru tidur. Ini kan zolim jatuhnya ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya bukan diminum tapi diminum, itu zolim kan ya. Harusnya waktu tidur dia nggak tidur, sama seperti itu juga. Nah, jadi dunia luar sana banyak
dikuasai oleh orang-orang non muslim ya. Contoh, program TV itu kok makin malam dibuat filmnya makin menarik. Yang nyusun program itu nggak paham, malam tuh waktunya tidur bukan waktunya nonton. Kenapa program disusun seperti itu? Jadi pentingnya Islam itu masuk ke semua lini profesi seperti itu ya, sehingga nanti yang ada yang jadi menteri penerangan misalkan, nanti televisi pun diatur supaya anak-anak nggak tidur malam. Ya jangan bikin program anak-anak malam. Kalau perlu jam 8 ke atas acaranya apa? Laporan khusus, pidato siapa? Kan tidur semua tuh orang. Jangan bikin acara-acara menarik di waktu malam. Supaya semuanya support, semuanya mendukung terhadap kehidupan yang Islami, yang lebih sehat buat kita, buat manusia. Ini satu penjelasan tentang kenapa tidur itu dalam kegelapan yang sempurna lebih baik ya. Hey guys, Eric here from Doug's Labs. Welcome to another episode of Sleep Hacks. Today I wanted to talk to you about blackout curtains. These are something I added into my life only about a year ago, and it's been a game changer for me. Not only do I have blackout curtains, but I've also put black tape over the lights on my air conditioner and on my smoke detector. Here's why. So, in our brains we have what's called the pineal gland, and the pineal gland is responsible for releasing and regulating melatonin. Now, supposedly what happens is when we have light in our bedroom, it kind of messes with our pineal gland ability to produce the correct amount of melatonin that we need for a good night's sleep. So, by blocking out all sources of light so that it's 100% dark in your bedroom, it allows your pineal gland to produce the optimum amount of melatonin for the best night's sleep. And try this, it works, it's amazing. Blackout curtains are cheap. You know, for a good night's sleep, it's going to have such a big compounding effect over time. It's a little work to put them up, but you know, I did it myself with a screwdriver and a tape measure. It was a nice little afternoon job. But one thing I want to stress is complete, absolute darkness is the best. Not only do I have blackout curtains and tape over all the lights in my bedroom, but I also wear an eye mask every night as well, just because once the sun starts coming up, if I'm trying to sleep past sunrise a little bit, that sun can still creep in around the blackout curtains. They're not 100% blackout, and so I have that eye mask there to stop any extra little light from coming into the bedroom. And then what's great though is that once I remove my eye mask, my alarm goes off, I remove my eye mask, and that little bit of light in the room really helps me wake up a lot faster. Aside from these things, aside from blackout curtains and the tape, I actually also use what's called a Philips wake light, and it's actually an alarm clock that mimics the sun, so that when my alarm goes off, the light turns on and it gradually gets brighter and brighter and brighter, so it's the color of sunrise, and then it gradually becomes the color of like the full sun, and so I get all those blue light rays kind of in my face, and it helps me wake up feeling way less groggy, way faster than usual. It is absolutely amazing. It's been a total game changer. So that's all I got for now. If you like this video, please subscribe and tell your friends. Thank you. Sesuai dengan nature-nya ya, malam itu kan makin lama gelap sekali. Dia menjelaskan tadi 100% total gelap, 100% artinya sampai-sampai kalau misalkan di rumah ada AC, ada lampu LED-nya ya kecil, itu pun ditutup sama isolatif sama dia supaya menciptakan total darkness. Nggak cukup sampai di situ, dia pakai blindfold juga biar gelap, karena katanya total darkness itu membuat tidur kita lebih maksimal. Nah, bagaimana yang takut sama gelap? Kan ada beberapa orang takut sama gelap. Ya mau nggak pakai blindfold ya, pakai penutup mata. Di beberapa tempat ada yang kayak gitu. Jadi supaya dia mendapatkan kualitas tidur yang total darkness tadi. Ini penting ya. Jadi jangan sampai nanti waktunya tidur lampu masih nyala di mana-mana, dimatikanlah. Karena memang alaminya seperti itu. Malam itu gelap, malam waktunya tidur. Kalau tidur ya gelap-gelapan, ya. Jangan terang-terangan. Ya.
Nah, ini sedikit ulasan ke yang awal tadi, bahwa akal kita memang kapasitasnya mampu mengenali kebenaran ya. Tapi jangan nanti akal itu menjadi barometer kebenaran. Bukan. Akal itu bukan barometer kebenaran. Sudah dibahas di beberapa tempat ya. Orang kan mengenali kebenaran pertama dengan panca indera. Seeing mean believing gitu. Karena kita melihat maka kita percaya. Tapi ternyata kita tidak bisa mempercayai panca indera kita seterusnya. Karena ada perahu besar di sana, kita tutup pakai jari, kok ketutupan gitu. Padahal jempol sama perahu pasti lebih besar perahu. Disitulah panca indera itu ternyata hanya kebenaran kecil. Orang lebih naik ke atasnya adalah akal. Tetapi banyak sekali akal ini nggak mampu mencerap. Karena itulah turun wahyu ya, ajaran Tuhan. Itulah kebenaran yang lebih tinggi. Nah, karena itulah kalau para cendekiawan menyebutnya agama itu, kalau ini rasio, agama itu di atas bukan di bawah. Jadi agama itu supra rasional katanya, bukannya irrasional, bukan. Kalau irrasional itu di bawah, nggak masuk akal. Agama itu bukan yang nggak masuk akal, tapi akal nggak mampu, akal nggak nyampe. Kira-kira gitu penjelasannya. Ya, dengan akallah kita mengkonfirmasi kebenaran. Tapi jangan akal menjadi standar kebenaran. Karena pada saat ada orang buta, dia nggak bisa melihat matahari, bukan matahari nggak ada, dianya nggak bisa melihat. Kalau akal kita tidak bisa mencerna, bukan kebenarannya itu yang salah, tapi akal kita yang salah. Ini penting kita dalam beragama ya. Karena tadi sebelum ada penemuan tentang HIV, orang hanya paham bahwa zina itu dilarang agama, titik. Kenapa dilarang? Kedokteran belum canggih, penyakit-penyakit karena zina itu belum terungkap. Bahkan mungkin 100 tahun ke depan penyakit karena zina akan lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi dari HIV dengan teknologi kedokteran. Kira-kira seperti itulah. Pemanfaatan yang wajib-wajib pasti manfaatnya akan diungkap terus oleh akal ini. Seperti akan diungkapnya keburukan yang dilarang oleh Allah, keharaman makan babi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jadi agak siang ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan karena keterbatasan dan kealfaan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.